semua. Pernikahan ini sebaiknya janganlah terjadi, namun putih cinta membuktikan. Salah menggunakan alat reproduksinya ini. Jadi dengan adanya anak-anak duta genre ini perpanjang tangan kami, dan saya juga sering ikut ya di kalian semua ya. Saya tekankan kepada mereka, tolong sampaikan kepada teman-teman yang lain. Ini caranya kita menyampaikan sama teman-teman sebaya mereka. Mungkin kalau dia curhat sama kita yang lebih tua ya, mungkin agak segan. Makanya kita mengadakan konselor teman sebaya. Pernikahan ini bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja belum tepat merasakan semua. Pernikahan ini sebaiknya janganlah terjadi, namun putih cinta membuktikan dua yang saling tak dapat dipisahkan. Merdu sekali suara Mila ya. Baik, sebelum jalan-jalan ke kota Jambi, singgah sebentar ke Masjid Raya. Jumpa lagi dalam acara podcast DP3AP2 kali ini bersama saya Reski Darosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang cukup banyak ya untuk episode kali ini. Ada 4 orang. Yang pertama kita sapa dulu Pak Ade Sutriawan SKM NKM ya Pak ya, selaku Subkoordinator KB dari bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di DP3AP2. Selamat pagi Bapak. Pagi kembali tuh di sini. Apa kabar Bapak? Sehat Pak ya? Baik. Dan di sini juga kita sudah kedatangan narasumber adik-adik remaja. Yang pertama dari Duta Genre, yang pertama ada Sarmilawati. Beliau adalah mahasiswa Unja jurusan FKIP semester 1. Selamat pagi Mila. Cantik sekali dan suaranya juga sangat merdu sekali ya Mila. Dan ada delegasi dari PIK Air, Kenneth Noah Davidson, mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan semester 1. Selamat pagi Kenneth. Selamat pagi Ibu. Dan yang terakhir ada Bidan Desi STRK ya Kak ya, dari bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Beliau selaku membidangi bidang Kespro ya. Kayaknya anaknya manggilnya Kak Desi aja ya. Baik, pagi ini kita akan membahas tentang pernikahan dini, karena di sini sudah hadir perwakilan dari adik-adik remaja kita dari Duta Genre dan PIK Air, maka kita akan membahas tentang pernikahan dini. Tema kita pagi ini tentang pernikahan dini, di mana di situ kita akan menekan laju pertumbuhan penduduk. Karena berhubungan dengan laju pertumbuhan penduduk, kita akan tanya-tanya seputar tentang penekanan laju pertumbuhan penduduk ini kepada Pak Ade Sutriawan. Ini Pak yang ingin saya tanyakan, kegiatan di bidang Dalduk dan KB ini sendiri dalam mendukung program pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk ini apa Pak? Oke. Kalau kami di bidang Dalduk mengendalian penduduk dan KB bersama-sama di bidang Dalduk itu kita sudah melakukan sosialisasi tentang pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang. Ya, kita sudah melakukan itu ke 11 kabupaten kota. Kenapa kita harus melakukan MKJP itu? Karena kegagalannya sedikit lebih rendah kegagalannya dibandingkan pada kontrasepsi yang lainnya. Jadi kalau kontrasepsi jangka panjang ini kemungkinan untuk gagal itu lebih kecil. Dan juga kita melihat dari dunia, Indonesia itu udah urutan keempat. Yang pertama ada di laju pertumbuhan, yang pertama ada Tiongkok, yang kedua di India, yang ketiga di Amerika Serikat, yang keempat baru Indonesia. Maka dari itu kita harus benar-benar, kami dari bidang Dalduk menekan gimana caranya untuk menekan pertumbuhan penduduk dan pernikahan dini. Kalau kita tidak menekan dari sekarang, akan terjadinya pernikahan ini akan melahirkan anak-anak yang berikutnya. Jadi itu kenapa harus memakai MKJP atau jadi kegagalannya lebih sedikit ya. Terus kan di program pemerintah ini kan ada yang mengharuskan cukup punya 2 anak aja nih. Nah, itu kenapa diharuskan seperti itu? Oke, sebenarnya Siti salah sedikit, mungkin saya luruskan dulu.
Bu Rizky, sebenarnya bukan diharuskan ya, tapi kita membatasi. Dibatasi, bukan diharuskan, kita membatasi. Jadi kita itu berencana kapan kita mau lahir anak-anak tersayang kita ini kapan. Jadi kita rencanakan nih, bukannya langsung begitu nikah kita harus punya anak tuh enggak. Jadi kita berencana kapan anak-anak kita akan lahir. Dan bagi yang ekonomi orang tuanya yang kurang atau kurang mampu, dia mampunya cuma punya anak satu, jadi kita batasi, oh ekonomi saya cuma cukup dengan punya anak satu. Ya, kalau seandainya ekonomi mereka cuma cukup punya anak satu, ternyata punya anak 3, akan terjadi apa? Gitu maksud saya itu yang kita harapkan. Kami di Dendal itu mengharapkan keluarga yang berkualitas. Kalau seandainya dia punya anak banyak tapi tidak berkualitas, itu akan terjadi lagi pertumbuhan penduduk akan terjadi lagi, bisa-bisa Indonesia bisa nomor 1 ya. Iya, karena dalam tapi kalau mereka berkualitas, itu yang kita harapkan sebenarnya. Karena dalam rumah tangga itu kan tidak cukup hanya dengan makan aja Pak ya. Oke. Tadi kan di situ juga Bapak jelaskan boleh memiliki anak lebih dari 2, tapi direncanakan. Berarti ada yang namanya generasi berencana Pak ya. Mungkin saya akan sedikit bertanya kepada, di sini udah ada duta genre generasi berencana ya, bersama Saudari Mila. Yang mau saya tanyakan pertama itu pengertian dari genre itu sendiri apa? Sebelumnya Mila izin jawab nih. Dapat Mila luruskan bahwasanya bukan genre tapi genre. Oh, genre ya. Karena kalau kita dengar genre nih pasti teman-teman tuh tahunya genre musik. Iya, genre pop gitu. Jadi pengertian dari genre itu sendiri adalah generasi berencana. Dan genre ini adalah salah satu program yang dikembang dan disupport penuh oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau yang sering kita dengar itu BKKBN. Nah, genre ini meliputi remaja dari usia 10 sampai 24 tahun. Nah, dalam genre sekali. Dalam genre itu ada yang namanya duta genre dan juga ada forum genre. Nah, genre ini berawal dari PIKR nih. Jadi asal mulanya genre itu sebenarnya dari PIKR. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa bagian atau anggota dari duta genre maupun forum genre itu adalah masyarakat umum, seperti teman-teman yang belum terdampak atau yang belum tergabung pada Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR tadi. Ini untuk visi misinya sendiri apa untuk genre ini? Untuk visi misi dari genre itu sendiri apa? Nah, seperti yang kita ketahui dan teman-teman ketahui bahwasanya genre itu memiliki salam, yaitu salam genre, yang artinya tidak pada pernikahan dini, seks pranikah, dan penggunaan laksa. Nah, sesuai banget nih sama tema kita, bahwa kita kan menolak namanya pernikahan dini. Jadi, genre itu sendiri memiliki tujuan untuk menekan tingginya angka pernikahan dini, seks pranikah, dan penggunaan laksa di lingkungan masyarakat, khususnya pada remaja. Berarti awal dari terbentuknya genre ini dari PIKR berarti ya. Berarti kalau gitu saya mau tanya-tanya juga nih sedikit, untuk pengertian PIKR itu sendiri apa? Oke, baik Ibu. Jadi untuk teman-teman semua, pengertian dari PIKR itu sendiri adalah Pusat Informasi Konseling Remaja Ibu. Dan di PIKR itu sendiri itu masih dibagi-bagi Ibu. Ada yang dari PIKR pendidikan dan juga ada dari PIKR masyarakat. Dan untuk di pendidikan sendiri itu kita ada dari pelajar, ada SMP dan SMA. Sedangkan yang di PIKR masyarakat itu adalah golongan dari teman-teman yang ada di masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya mereka tidak tergabung dalam PIKR pendidikan, mereka bisa gabung di dalam PIKR masyarakat itu. Karena kan remaja-remaja ini banyak juga yang sudah putus sekolah gitu ya. Nah, kalau yang untuk di sekolah, berarti peran PIKR ini untuk di sekolah itu sendiri seperti apa? Oke, jadi peran untuk PIKR sendiri di sekolah adalah, karena kan kita ada Pusat Informasi Konseling nih Bu. Jadi inti daripada PIKR itu sendiri adalah konseling daripada remaja yang ada di sekolah Ibu. Jadi kalau misalnya teman-teman kadang tuh merasa bahwa kalau kita cerita ke guru atau cerita ke orang tua yang lebih tua dari kita, itu suka merasa canggung Ibu. Iya, benar. Dan jadi disinilah PIKR hadir untuk kita sesama remaja saling berkonseling dan merencanakan di kedepannya Ibu, seperti itu. Berarti kalau di sekolah itu ada yang namanya khusus kegiatan konseling ini, berarti ada ruangnya gitu ya? Iya. Biasanya kan kalau di sekolah-sekolah itu ada yang namanya ruangan bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu biasanya pengampunya itu guru di sekolah itu sendiri. Nah, adakah keterkaitan antara adik-adik yang dari PIKR ini dengan guru BK itu sendiri? Iya, jadi kebetulan Ibu,
dari BK dan PIKR itu sendiri memiliki keterkaitan dulu karena PIKR ini dilandaskan dari bimbingan konseling dan juga bimbingan kami itu guru pendampingnya adalah guru BK itu sendiri Bu. Jadi kami berkonsultasi juga. Berkaitan ya sama Iya, jadi kami berkonsultasi juga dengan guru BK dan anak-anak PIKR Bu. Baik. Pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Bidan Desi nih, kan kakak selaku bidan nih yang mau ditanyakan itu kan. Nah, kita kan sekarang membahas tentang pernikahan dini, berarti tidak jauh-jauh dari kesehatan reproduksi. Nah, faktor dari penyebab pernikahan ini sendiri untuk kesehatan reproduksi itu apa Pak? Gini ya, kita ngomongin data dulu ya. Seperti yang kita ketahui, pernikahan dini ini sekarang laju pertumbuhannya itu semakin pesat. Angka kejadiannya semakin meningkat. Bahkan di Indonesia sendiri itu pada tahun 2018 pernikahan dini kita itu bisa mencapai angka di 1.184 kejadian. 1 juta. Yang paling besar tuh memang di Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa 668.000 ya. Nah, bahkan UNICEF sendiri menurut BKKBN yang telah dikaji oleh BKKBN, pernikahan dini ini kalau untuk di Indonesia menduduki peringkat ke-37 dunia loh. Indonesia kan lumayan angka yang fantastis ya. Nah, kalau untuk di ASEAN, Indonesia ini menduduki peringkat kedua. Jadi kan ini bukan permasalahan yang bisa kita anggap remeh ya, berarti udah permasalahan yang cukup serius. Nah, kalau untuk Jambi sendiri, itu pada periode Januari sampai April 2023 ini telah terjadi 145 kasus. Nah, yang paling besar untuk pernikahan dini itu untuk Jambi ya, untuk kita provinsi Jambi ya. Nah, yang terbesar itu di Tanjung Jabung Barat ada 37 kasus. 37 kasus pernikahan dini. Iya, jadi sepertinya masalah pernikahan dini ini memang harus kita fokuskan seperti itu ya. Kalau untuk dampak pernikahan dini ini itu sangat berdampak ya. Yang pertama itu dari segi mental spiritual. Karena apa? Kalau pernikahan dini ini terjadi, ini kan anak yang di bawah umur ya, telah melakukan pernikahan itu sementara dari segi alat reproduksi dia belum siap. Belum siap, sel telur dia tuh belum siap untuk dibuahi. Jadi misalnya terjadi pernikahan dini, otomatis itu langsung hamil misalnya kan langsung hamil ya. Pernikahan dini, nah itu kan sangat berbahaya sekali. Nah, pernikahan dini ini kan faktor-faktor penyebab terjadinya itu banyak ya. Salah satunya ya bahasa kerennya ya, mungkin bila ya bahasa kerennya itu kayak NDA itu kan ya kita sama-sama tahu married by accident itu kan mungkin terjadi kehamilan di luar nikah. Nah itu kan kalau melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Iya, faktor terjadinya kan berarti itu karena terjadi pergaulan bebas, seks bebas, kemudian faktor terjadinya lagi pernikahan dini ini bisa terjadi pola asuh orang tua yang salah, anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya atau merasa kurang, itu otomatis ya mungkin dari segi psikologi juga ya si Kenneth, karena kalau anak yang kurang mendapat kasih sayang di keluarga, dia akan mencari kasih sayang di luar rumah. Nah, kasih sayang di luar rumah itu kan kalau dia tidak bisa memanage, dia tidak bisa menjaga diri dia, terjadilah seperti ini. Akhirnya hamil di luar nikah dan terjadi pernikahan dini. Iya, benar sekali. Tapi untuk di sini kan saya menanyakan tentang konteks kesehatan reproduksinya sebagai Kak Desi selaku bidan nih. Nah, ketika anak usia di bawah 19 tahun, berarti kan dia menikah, berarti kan itu pernikahan dini nih, masuk dalam kategori pernikahan dini. Dia menikah, setelah menikah dia sudah langsung melakukan hubungan seksual, dia hamil di bawah usia 19 tahun. Nah, dampak dari anak yang hamil di bawah usia 19 tahun ini untuk kesehatan reproduksinya itu yang seperti apa? Iya, kalau untuk kesehatan reproduksi sendiri ya itu dampaknya sangat banyak ya. Itu Profesor Dr. Hasro itu juga pernah mengutip kalau pada umur 20 tahun ke bawah itu kan anak-anak tuh masih ada pertumbuhan tulangnya. Nah, jika kalau misalnya dia melakukan pernikahan dini atau dia menikah hamil ya. Nah, itu sangat berpengaruh pada kesehatan ibu dan bayinya. Kalau kesehatan ibunya bisa terjadi keropos tulang atau osteoporosis karena
dia berbagi kalsium dengan si bayi. Nah, jadi itu dampaknya. Iya, dampaknya dengan si bayi sendiri bisa terjadi prematur, cacat bawaan. Nah, itu kan akan menimbulkan, kalau lebih seriusnya bisa kematian janin. Iya, kalau untuk persalinannya mungkin nanti dia bisa perdarahan. Untuk si ibunya. Terus bisa terjadi eklamsi karena ibunya kan merasa stres atau ibunya belum siap, dan juga hormon pada anak usia di bawah 20 tahun itu belum stabil. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Kak Desi, penjelasannya sangat akurat sekali. Jadi begitu Sobat DP3AQ2, khususnya adik-adik remaja dimanapun berada, dampak dari pernikahan dini ini secara kesehatan reproduksi, dia akan berakibat untuk si ibunya akan terjadi perdarahan, pada bayinya akan terjadi mungkin kematian janin, prematur, seperti itu ya Kak ya. Baik, pertanyaan selanjutnya kembali ke Pak Ade yang ingin saya tanyakan, bagaimana nih caranya bidang Dalduk dan KB dalam mendukung program pemerintah untuk menekan jumlah pernikahan dini ini sendiri? Oke, kalau di bidang Dalduk dan KB ini kita juga pernah melakukan sosialisasi tentang ke BKR di 11 kabupaten kota, itu khususnya di kampung KB juga. Dan kebetulan di sana juga setiap kampung KB pasti ada PKR dan genre ya. Ya, jadi kita juga, mereka inilah perpanjang tangan kita untuk kesananya. Jadi gimana cara kita untuk mengatasi pernikahan ini? Kita butuh BKR tadi ya. BKR. Ya. BKR yang dimaksud BKR itu adalah Bina Keluarga Remaja. Ya, jadi yang kita bina itu adalah orang tua yang punya anak remaja. Ya, yang perlu kita sampaikan di sana di saat disosialisasi itu, gimana cara kita berkomunikasi sama anak-anak remaja. Beda loh kita berkomunikasi sama orang yang sebaya dan anak remaja. Dan kita berkomunikasi sama anak kita di rumah itu adalah sebagai teman, bukan sebagai musuh ya. Kadang-kadang orang tua sama anak itu ada ya, bermusuhan sehingga anak tidak betah di rumah dan dia pergi keluar sana. Dan mereka orang tua merasa merasa sosok yang menakutkan di rumah. Benar nggak anak remaja? Ya. Jadi mereka itu benar-benar merasa takut, nggak betah di rumah karena orang tuanya merasa takut, dimarahi terus. Jadi makanya itu, di sanalah kami di bidang Dalduk dan KB menekan kepada orang tua yang punya anak remaja cara mendidik anak-anaknya tersebut. Dan anak remaja ini juga tidak bisa dilepas dengan sendirinya. Dan kita harus mendampingi dia. Makanya dari itu kami di bidang Dalduk, cara mendampingi anak-anak remaja ini seperti ini loh caranya. Dan mereka tidak bisa dilepas dari, karena mereka masa remajanya mereka akan mencari jati dirinya. Siapa saya, di mana saya, di ngapain saya. Maka dari itu kita perlu untuk melakukan sosialisasi kepada kabupaten kota dan didampingi oleh duta-duta genre dengan PKR ini, supaya mereka ini tahu dan kita perkenalkan seperti alat-alat reproduksi mereka. Kalau kita tidak memperkenalkan alat-alat reproduksi ini, ya kita akan tetap confused terus ya, akan tetap bingung kemana nih, apa nih. Dan kita harusnya kita perjelas kepada anak-anak remaja ini apa namanya alat reproduksi mereka ini. Mohon maaf saya bukan mengatakan ini jorok, tapi ini memang harus saya bukakan ya. Seperti gambar saya pernah melakukan di 11 kabupaten kota itu, saya bikin gambar penis dan saya buat gambar vagina, dan juga saya di situ saya bilang ini gambarnya apa, dan saya kasih kertas setiap peserta dan saya kumpulkan, dan di situ bermacam-macam bahasa, nama dari bahasa itu itu sendiri. Dan seharusnya kalau kita mulai dari sekarang, kita harus dengan satu kata, itu adalah namanya penis, itu adalah namanya vagina, dan bukan dengan bahasa mereka lagi. Ada yang pakai bahasa itu burung, itu bermacam-macam bahasa ya kalau kalian lihat, berbeda-beda. Jadi sebenarnya kalau kita sama anak remaja itu mulai dari sekarang, ayo, ini namanya vagina, ini namanya penis, fungsinya apa? Kalau kita sudah jelaskan kepada anak-anak remaja, ini gunanya apa, fungsinya apa, ini untuk apa, mudah-mudahan anak-anak remaja kita tidak salah menggunakan alat-alat reproduksinya ini. Jadi dengan adanya anak-anak duta genre ini perpanjang tangan kami, dan saya juga sering ikut ya di kalian semua ya. Saya tekankan kepada mereka, tolong sampaikan kepada teman-teman yang lain. Ini caranya kita menyampaikan sama teman-teman sebaya mereka. Mungkin kalau dia curhat sama kita yang lebih tua ya, mungkin agak segan. Makanya kita mengadakan teman
konselor teman sebaya ya berarti kepada ini salah mereka. satu produk yang dilahirkan dari bidang Daduk salah satunya ya. Iya bisa juga, dan kita dulu sebelum adanya mereka, kita di Daduk juga pernah membawa duta genre dan piket ke 11 kabupaten kota. Gimana cara anak remaja, wah saya juga pingin loh jadi duta genre seperti apa, wah saya juga pingin loh, termotivasi mereka. Dan mereka tidak dengan bahasa-bahasa tadi, mereka akan ikut bertanya pada anak duta-duta genre tersebut. Asik sekali sebenarnya pencarian kita, tapi saya agak haus, saya minum Ya, dulu saya ya. juga sangat haus dari tadi. Silakan minum ada. Jadi kita minum. Ini dulu. minuman dari mana nih, Mbak Kiki? Ini minuman dari, saya minum dulu ya. Ini mereknya Sapra Korma. Ini Ini kayaknya asik sih sangat sekali. bermanfaat nih. Kandungannya ada jahe, Iya. ada kunyit. Nah ini kayak bahasa kita tuh empon-empon. Saya minum juga. Saya pernah minum dulu waktu saya juga punya penyakit gastritis. Iya. Saya pernah minum ini, tapi kita minum ini sebelum Makan. sesudah makan. Sesudah Makan dulu makan. baru minum ini. Oh. Kalau sebelum makan akan timbul gastritis. Ayo minum. Ini yang saya minum juga segar sekali ini, minuman Rosella. Enak, ambil aja. Jahenya Ini buat terasa. yang endorse, terima kasih banyak Ibu. Silakan Ini diminum. enak sekali, jahenya terasa. Wow, Saya enak. senang hangat-hangat seperti ini. Enak banget ya. Karena perbincangan kita mungkin agak sedikit panjang, jadi Agak sedikit panas, hot ya, jadi enak jadinya dingin. Iya. jadi kita bisa lanjut terus nih ngobrolnya. Kalau udah minum, udah seger ya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya buat Duta Genre yang ingin saya tanyakan. Kalau keterkaitan genre dan Big Air tadi sudah disampaikan juga oleh Kemet tadi ya. Nah, bagaimana genre di lingkungan masyarakat? Apakah diterima dengan baik atau bagaimana? Oke. Kalau sudah bicara nih tentang genre dan masyarakat, nah sebenarnya genre itu kan adalah generasi berencana. Generasi berencana di sini akan fokuskan kita adalah remaja. Iya, Tapi remaja. tidak menutup kemungkinan bahwasannya genre itu juga saling bekerja sama dengan komunitas-komunitas lain yang ada di masyarakat. Seperti contohnya Karang Taruna, kemudian juga bekerja sama dengan DPPKB Kabupaten Merangin, Kabupaten Brebes, kabupaten yang lainnya. Iya. Nah, betul kata Pak Adi tadi bahwasannya di lingkungan masyarakat itu hal-hal yang berbau seksual itu sangat tabu. Iya. Nah, karena ketabuan dari hal-hal berbau seksual itu, banyak remaja yang minim sekali edukasinya, sehingga banyaknya perilaku beresiko yang mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan tadi terjadi. Contohnya adalah seks pranikah, kemudian hamil di luar nikah, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih peran genre terhadap masyarakat? Nah, kalau dari Duta Genre itu sendiri, Duta Genre itu memiliki program. Nah, program kerja Duta Genre itu ada 3 program pokok. Pertama, program sosial media, sosialisasi dan penyuluhan, dan ketiga adalah berupa pengabdian. Pengabdian di sini seperti apa? Nah, genre bukan hanya terfokus pada remaja-remaja pada umumnya, tapi juga terfokus pada remaja disabilitas atau yang berkebutuhan khusus. Gitu. Jadi program apa saja yang sudah pernah kami lakukan dan berdampak positif pada masyarakat itu sangat banyak sekali. Salah satunya itu adalah Anjana Sana, kemudian Saudara, di mana program itu sangat menjangkau aksi nyata untuk menjangkau kita sesama, baik itu remaja pada umumnya atau remaja-remaja disabilitas. Begitu juga dengan pelayanan seperti sosialisasi nih mengenai KB terhadap ibu-ibu yang ada di masyarakat, baik di desa ataupun di kota-kota 11 kabupaten kota begitu. Dalam bentuk penyuluhan tadi. Iya, benar. Berarti semua remaja, baik itu yang tidak disabilitas maupun yang disabilitas, terjangkau dan terjaring semua, mendapatkan edukasi tentang kesehatan seputar kesehatan reproduksi pada remaja ini ya. Baik, sangat baik sekali itu. Terus program tadi sudah disampaikan oleh Mila juga. Dan kenapa harus genre? Kenapa? Pertanyaannya sangat ngena nih kalau udah bilang kenapa harus genre, kenapa enggak yang lain begitu. Karena genre ini adalah dari remaja untuk remaja, dan genre ini berkaitan dengan perencanaan. Nah, hal-hal yang biasanya sudah direncana pasti bakal memaksimalkan untuk kita dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal, tertata gitu, dan secara struktur. Kenapa harus genre? Karena genre ini adalah wadah untuk kita mengembangkan potensi diri, mengasah kemampuan, bukan hanya seputar kekerasan seksual, edukasi seksual, tetapi juga life skill, kemudian isu-isu terkini yang sangat marak mungkin ya, itu juga dibahas pada genre. Nah, dari genre itulah kita dapat mewadahi remaja-remaja di lingkungan masyarakat, baik sekolah, SMP, SMA maupun mahasiswa
bersekolah dan juga remaja-remaja yang tidak bersekolah lagi. Karena remaja tersebut juga bisa bergabung pada genre pada pusat informasi dan konseling remaja di jalur masyarakat begitu. Jadi kenapa harus genre? Jawaban saya kenapa tidak genre? Oh iya, kenapa tidak genre ya? Itu sudah komplit sekali berarti genre. Mungkin saya ingin tanya juga ke PIKR nih. Untuk PIKR ini si Kenneth ini sendiri sebagai apa di PIKR? Oke, baik Ibu. Jadi Kenneth itu awalnya ikut PIKR itu mulai dari kelas 10 Ibu atau kelas SMA kelas 1. Jadi pada saat itu kan masih zaman Covid ya Bu. Jadi semua itu masih dilakukan secara online. Dan kebetulan Kenneth pada saat kelas 10 dan kelas 11 itu menjadi konselor sebaya Ibu. Konselor sebaya di sekolah. Iya, jadi di mana konselor ini itu mengkonseling teman-teman sebaya kami baik itu secara online maupun secara offline pada kelas 11. Dan pada kelas 12 terakhir, sewaktu Kenneth jadi kita genre juga, Kenneth menjadi ketua PIKR di SMA Kenneth. Ketua PIKR. Respon dari teman-teman Kenneth sendiri di sekolah itu gimana? Apa semakin banyak yang berkonsultasi atau tidak? Kalau yang seperti kita ketahui kan kalau di sekolah ada guru BK nih, biasanya kan anak-anak di usia itu agak sedikit segan untuk berkonsultasi ke guru BK. Tapi kalau ke PIKR ini kan, apakah respon teman-teman di sekolah tambah banyak yang berani mengungkapkan, bercerita, curhat atau segala macam, atau sama saja? Oh iya, baik Bu. Jadi kalau misalnya Kenneth bilang di SMA itu sendiri kan ada siswa yang mau cerita secara offline dan kadang ada siswa yang nggak mau ketemu sama secara langsung gitu Bu. Jadi banyak dari mereka yang ketemu secara online, jadi di DM Instagramnya, IG-nya PIKR Kenneth, dan disitulah kami berkonseling secara online. Dan juga yang offline juga lumayan banyak juga sih Bu. Yang memang langsung mendatangi Kenneth. Ya, baik sekali, berarti udah jalan antara PIKR dengan genre sebagai konselor sebaya pada adik-adik anak-anak remaja. Mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Kak Desi nih sebagai Bu Bidan nih, kan tadi kan sudah kita tanyakan faktor penyebab pernikahan dini. Nah, dampaknya juga jika pernikahan terlanjur terjadi nih, dampaknya apa ya? Pernikahan itu terlanjur terjadi, dampaknya tentu pada si ibu dan si bayi. Si ibu dan si bayi yang juga kita ketahui ya. Kalau anak itu keburu hamil ya, di umur di bawah 20 tahun, itu kan secara hormon juga belum siap. Secara kesehatan reproduksinya dia belum siap karena masih bertumbuh gitu kan. Nah itu kalau pada saat dia persalinan pun nanti dia memiliki resiko. Nah, memiliki resiko pada persalinan tadi sudah saya sebutkan ya, seperti misalnya eklampsi, perdarahan, anemia. Nah kalau untuk janinnya sendiri itu bisa, kalau misalnya dia bertumbuh dengan tidak pada saatnya, itu bisa jadi cacat bawaan. Cacat bawaan yang berarti berpengaruh ke si bayi. Iya, si bayi berpengaruh dan si ibu pun berpengaruh. Jadi dua-duanya itu sangat berpengaruh pada dua-duanya itu. Jadi prematur juga nantinya. Kita kan berharap ya anak-anak yang lahir dari para ibu ini kan anak-anak yang sudah dipersiapkan. Jadi generasi muda juga generasi berkualitas. Tapi kalau dari pernikahan dini ini kan kita susah berharap si bayi lahir nantinya tumbuh dan berkembang menjadi manusia berkualitas. Karena kita ingin men-stop itu kan. Baik, terima kasih Kak Desi atas penjelasannya, sangat akurat sekali. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Pak Ade. Dari tadi kan kita membahas bahwa pernikahan dini, pernikahan di bawah umur, pernikahan yang belum waktunya sehingga menyebabkan begini. Jadi usia yang ideal untuk menikah, baik laki-laki dan perempuan, itu berapa sih Pak Ade? Oke, kalau untuk usia kalau kita ngikutin usia, kalau di WHO itu beda ya, 19. Tapi kalau kalau kita menurut di BKKBN itu kalau untuk wanitanya di umur 21 ya, tahun. Kalau untuk laki-laki di umur 25. Oh, jadi perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Dan juga kita di situ, kenapa sih wanita itu di umur 21 ya? Dan kita juga punya. Dan saya juga selalu menyampaikan, kenapa? Jadi kita di umur 21 itu, mereka itu ibaratnya rongga rahimnya itu belum siap untuk dibuahi. Jadi salah satunya akan berdampak terjadinya penyakit kanker serviks. Itu yang digaung-gaungnya ya sekarang ya.
Jadi itu akan menyebabkan kanker cervix. Jadi kalau mereka anak remaja masih melakukan pernikahan ini, apakah dia tidak takut dengan kanker cervix? Ya. Dan satu lagi, tadi mungkin Bu Desi juga lupa, kalau masih juga melakukan pernikahan, dia sudah lahir anaknya dengan sekian-sekian, itu kan lagi gaul juga ya. Akan terjadi tumbuhnya dengan orang-orang stunting. Yang kita harapkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia ini jangan sampai nomor 1. Kalau dia nomor 1 tapi dengan pertumbuhan stunting, kan itu yang bukan itu yang kita inginkan. Jadi yang kita harapkan jadinya Indonesia ini hidup yang berkualitas, jadi yang bukan stunting. Jadi no untuk pernikahan dini ya. Iya. Oke, jadi umurnya untuk 21-25 tadi. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Ade. Ini sebenarnya perbincangan yang harusnya kita ungkapkan sampai tuntas, tapi berhubung waktu yang tidak memungkinkan juga karena kita dibatasi dengan durasi. Sebelum saya tutup, mungkin saya ingin berkesan sekali nih dengan adik-adik Duta Genre dan dari delegasi PIKR ingin mendengar nih tentang salam genre ya, salam genre dari adik-adik Duta Genre. Dipersilakan. Oke, jadi salam genre. Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Genre Jambi, bersama Kanti, kita beraksi. Wah, keren sekali ya. Terima kasih adik-adik Duta Genre dan delegasi dari PIKR juga. Ini sebelum kita tutup, saya ingin sedikit mendengarkan statement closing dari Duta Genre. Silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatanku yang sangat berharga kali ini. Bangga rasanya Smila dan juga Ibu dan Bapak serta Kenneth dapat duduk di sini. Harapan aku pada teman-teman, semoga apa yang sudah teman-teman lihat dan teman-teman tonton hari ini tidak hanya lewat saja, tapi juga bisa diterapkan. Dan jangan lupa bahwasanya pernikahan dini, seks pranikah itu sangat beresiko. Jadi aku harap teman-teman dapat menghindari hal-hal yang beresiko. Dan jangan lupa katakan tidak pada pernikahan dini. Baik, terima kasih Mila atas statement closingnya. Dari berakhirnya statement closing tadi, maka kita tutup acara podcast DP3 Bima kali ini. Dan sedikit saya tarik kesimpulan bahwa pernikahan dini jangan sampai dilakukan karena itu sangat beresiko. Katakan tidak pada pernikahan dini dan seks bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu.